Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan laporan kami yang berjudul Penerapan Analisis Deret Waktu dalam Kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dan Papua. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Medina Alifia Zahrani dengan NIM 1120009, Muhammad Rafa Rehan dengan NIM 1120021, saya sendiri Nur Ilham Sarif dengan NIM 1120057, kemudian Juan Gabriel Novianto Wijaya dengan NIM 1120078, dan yang terakhir Adrian Alan Gira Putera dengan NIM 1082027. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, banyak orang dilarikan ke rumah sakit dengan penyakit pneumonia parah yang tidak diketahui penyebabnya. Pada tanggal 7 Januari, virus tersebut diidentifikasi sebagai coronavirus yang memiliki lebih dari 95% homologi dengan coronavirus pada kelelawar dan lebih dari 70% kemiripan dengan SARS-CoV. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Kasus positif tersebut berasal dari 2 orang di Depok, Jawa Barat. Kemudian untuk mengantisipasi penambahan kasus positif, pada 17 April 2020, pemerintah menerapkan PSBB pada beberapa wilayah. Pada pertengahan hingga akhir tahun 2021, beberapa negara terlihat sudah mampu mengendalikan kasus COVID-19. Begitupun dengan Indonesia. Masyarakat sudah mulai beraktivitas dengan normal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun pada Kamis 16 Desember 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemukan temuan kasus varian baru Omikron. Adanya pembatasan mobilitas penduduk menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS, pada tahun 2020, perekonomian Indonesia turun sebesar 2,07%. Hingga saat ini belum ada lembaga yang dapat memprediksi kapan pandemi ini berakhir. Namun kita dapat melihat pola deret waktu pada kasus COVID-19 menggunakan metode yang sesuai. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis deret waktu. Studi ini akan menggunakan analisis deret waktu untuk memprediksi jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta dan Papua. Dengan mengetahui prediksi ini, diharapkan semua lembaga yang berwenang dapat mengambil kebijakan yang tepat sehingga dapat memperbaiki ekonomi tanpa mengesampingkan aspek kesehatan. Kemudian untuk tujuan yang pertama, mengetahui karakteristik data dan grafik deret waktu dari new cases, new deaths, and new recovered data kasus COVID-19 pada Provinsi DKI Jakarta dan Papua, memodelkan deret waktu stasioner dengan menentukan parameter modelnya, dan yang terakhir memprediksi nilai new cases, new deaths, and new recovered di waktu yang akan datang. Kemudian untuk data dan metode, yang pertama, data yang akan digunakan adalah data sekunder yang berkaitan dengan data kasus COVID di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah studi literatur yang berkaitan dengan teori analisis deret waktu, pengolahan statistika deskriptif dari data sekunder kasus COVID-19 pada Provinsi DKI Jakarta dan Papua, dan yang terakhir pengaplikasian pemodelan deret waktu pada data kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dan Papua. Batasan masalah, di sini kami membatasi untuk menggunakan data kasus COVID untuk Provinsi DKI Jakarta dan Papua saja, serta parameter yang digunakan adalah parameter new cases, new deaths, and new recovered. Kemudian untuk sistematika penulisan, laporan ini terdiri atas 5 bab. Yang pertama berisi latar belakang penelitian, tujuan penelitian, pengambilan data, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab 2 berisi dasar teori. Bab ketiga berisi pengenalan variabel data yang diolah. Kemudian bab 4 berisi penjelasan dari data mengenai grafik deret waktu, pemodelan deret waktu, uji diagnostik, dan interpretasi, serta bab 5 berisi kesimpulan. Selanjutnya, deret waktu. Deret waktu adalah kumpulan dari berbagai observasi yang dilakukan secara berurutan sepanjang waktu. Nah, simbolnya itu biasanya Y kecil T di dalam Y besar T, di mana ini adalah barisan dari Y besar T terhadap di mana T-nya adalah waktu. Jadi, time series ini dibagi menjadi 2 jenis, ada continue dan discrete. Perbedaannya hanya di jenis observasinya. 4 pola time series. Pola ini yang pertama ada musiman. Kalau dilihat secara jangka panjang, bentuknya seperti sinus atau kosinus. Kalau tren, dia akan naik terus atau turun terus. Kalau stasioner, dia hanya akan berfluktuasi di sekitar rata-ratanya. Dan kalau irregular, itu bukan ketiganya. Jadi yang paling umum itu ada keempat ini, autoregresi P, MAQ, ARMA PQ, dan juga ARIMA. Yang membedakan AR, MA, ARMA, dan ARIMA ini di jumlah diferensinya. Kalau ARIMA itu dia ada D, yaitu unsur diferensi, sedangkan untuk menentukan P dan Q-nya sama, kita tinggal lihat ACF dan PACF-nya. Nah, di sini ada metode Box-Jenkins untuk melakukan analisis deret waktu. Yang pertama ada identifikasi. Ini kita perlu pastikan terlebih dahulu datanya stasioner atau tidak, lalu kita bisa lanjut ke proses penentuan grafik ACF dan PACF. Kita bisa tentukan P dan Q-nya, lalu kita taksir parameter. Taksir parameter ini untuk menentukan orde P dan Q yang terbaik untuk model ARIMA. Biasanya kita lihat dari AIC yang terkecil, lalu setelah itu kita akan uji diagnostik untuk menguji kecocokan model terhadap data-data deret waktu yang sudah ada. Ini adalah prosedur kerjanya. Pertama-tama kita input dulu data dari file, lalu kita uji stasioner dengan tes augmented decay Fuller. Nanti terlihat kalau misalnya p-value kurang dari taraf signifikansi, kita bisa lanjut ke sini, stasioner atau tidak. Kalau ya, kita lanjut ke plot ACF dan PACF. Kalau tidak, kita akan lakukan diferensi. Setelah kita plotting ACF dan PACF, kita bisa estimasi parameternya. Di situ nanti ada banyak kemungkinan. Lalu kita uji yang mana IC-nya terkecil. Lalu kita lanjut ke diagnostic test. Di sini kita akan tes apakah dia sesuai atau tidak. Kalau ya, maka kita bisa melakukan prediksi. Kalau tidak, kita bisa mengestimasi parameter yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data dan statistika deskriptif. Data yang kami gunakan adalah data COVID-19 di DKI Jakarta dan Papua. Nah, data ini kami peroleh dari website Kaggle dan terdiri dari 38 variabel. Namun, variabel yang akan kami gunakan untuk pemodelan deret waktu adalah variabel new cases, new death, dan new recovered. Dengan banyak observasi yang diamati adalah sebanyak 622 observasi dari 1 Maret 2020 sampai dengan 2 Desember 2021. Berikut adalah
tabel sari numerik untuk variabel new cases di Jakarta dan Papua. Dari sari numerik ini kita dapat ketahui bahwa kasus baru di DKI Jakarta dari awal bulan Maret tahun 2020 sampai awal bulan Desember 2021 meningkat hampir 3 kali lipat, tepatnya sebesar 270,34% atau sekitar 496.614 kasus. Kenaikan kasus baru pun terjadi di Papua, tapi tidak sebesar di Jakarta, yaitu hanya sekitar 59,98% atau sekitar 7.923 kasus baru. Nah, distribusi data kasus baru di DKI Jakarta itu dapat ditinjau juga dari nilai kuartilnya. Selisih antara median dengan kuartil bawah lebih kecil daripada selisih median dengan kuartil atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus baru DKI Jakarta dan Papua pada tahun 2020 sampai 2021 bertumpuk pada data yang bernilai rendah. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh nilai kemencengan positif di mana rataan lebih besar daripada median. Selain itu, nilai kelancipan lebih dari 3 untuk DKI Jakarta dan Papua. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data kasus baru di DKI Jakarta dan Papua cenderung tidak menyebar atau disebut juga leptokurtic distribution. Dengan begitu dapat diperkirakan bahwa data memiliki peluang yang cukup tinggi untuk memiliki nilai pencilan ekstrim. Artinya data kasus baru ini dapat mengalami fluktuasi yang lebih luas. Pada sari numerik per tahun ditunjukkan bahwa kasus baru baik di DKI Jakarta maupun Papua dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini juga ditunjukkan oleh tren naik dari nilai rataannya. Jika ditinjau dari nilai deviasi bakunya, penyebaran data di DKI Jakarta terlalu luas dan tidak mendekati nilai rata-ratanya. Sedangkan penyebaran data di Papua tidak terlalu luas dan mendekati nilai rata-ratanya. Hal tersebut disebabkan nilai deviasi baku data di Jakarta cenderung lebih besar daripada nilai deviasi baku di data di Papua. Jadi sari numerik yang diperoleh ini sebenarnya hampir sama variabel sebelumnya. Kita dapat mengetahui bahwa kematian baru di DKI Jakarta dari awal bulan Maret sampai awal bulan Desember 2021 meningkat lebih dari 2 kali lipat, tepatnya sebesar 217,72% atau sekitar 7.076 kematian. Kenaikan kematian pun terjadi di Papua, tetapi tidak sebesar di Jakarta, yaitu hanya sekitar 160% atau sekitar 248 kematian. Distribusi data kematian akibat COVID-19 di DKI Jakarta juga dapat ditinjau dari nilai kuartilnya. Selisih antara median dengan kuartil bawah sama dengan selisih median dengan kuartil atas. Artinya data kematian di DKI Jakarta bersifat simetris. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa skewness yang diperoleh dari sintaks R itu bernilai positif dan rataan lebih besar daripada median. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jumlah kematian DKI Jakarta bertumpuk pada data yang bernilai lebih rendah. Berbeda dengan data kematian di Papua, selisih antara median dengan kuartil bawah lebih kecil daripada selisih median dengan kuartil atas. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa jumlah kematian di Papua pada tahun 2021 bertumpuk pada data yang bernilai rendah. Kondisi di Papua tersebut dikonfirmasi oleh nilai kemencengan positif, di mana rataan lebih besar daripada median. Di samping itu, nilai kelancipannya untuk DKI Jakarta dan Papua itu lebih dari 3, yang artinya menunjukkan bahwa distribusi data kematian di DKI Jakarta dan Papua cenderung tidak menyebar atau leptokurtic distribution. Dengan begitu dapat diperkirakan bahwa data memiliki peluang yang cukup tinggi untuk memiliki nilai pencilan ekstrim. Artinya data kematian baru ini dapat mengalami fluktuasi yang lebih luas. Pada sari numerik per tahunnya ditunjukkan bahwa kematian baru baik di DKI Jakarta maupun Papua dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh tren naik dari nilai rataannya. Jika ditinjau dari nilai deviasi bakunya, penyebaran data di DKI Jakarta terlalu luas dan tidak mendekati nilai rata-ratanya, sedangkan penyebaran data di Papua tidak terlalu luas dan mendekati nilai rata-ratanya. Hal tersebut disebabkan nilai deviasi baku data di Jakarta cenderung lebih besar daripada nilai deviasi baku data di Papua. Sari numerik untuk variabel new recovered. Dari sari numerik ini dapat kita ketahui bahwa kasus sembuh baru di DKI Jakarta dari awal bulan Maret tahun 2020 sampai dengan awal bulan Desember tahun 2021 meningkat lebih dari 3 kali lipat, tepatnya sebesar 316,1% atau sekitar 520.504 kasus sembuh. Kenaikan kasus sembuh pun terjadi di Papua, tetapi tidak sebesar di Jakarta, yaitu hanya sebesar 254,68% atau sekitar 17.965 kasus sembuh. Distribusi data kasus sembuh akibat COVID-19 di DKI Jakarta juga dapat ditinjau dari nilai kuartilnya. Selisih antara median dengan kuartil bawah lebih kecil daripada selisih antara median dengan kuartil atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus sembuh di DKI Jakarta dan Papua pada tahun 2020 sampai 2021 bertumpuk pada data yang bernilai rendah. Kondisi ini dikonfirmasi oleh nilai kemencengan positif, di mana rata lebih besar daripada median. Selain itu, nilai kelancipannya juga lebih dari 3 untuk DKI Jakarta dan Papua. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data kasus sembuh di DKI Jakarta dan Papua cenderung tidak menyebar atau leptokurtic distribution. Dengan begitu dapat diperkirakan bahwa data memiliki peluang yang cukup tinggi untuk memiliki nilai pencilan ekstrim. Artinya data kasus sembuh baru ini dapat mengalami fluktuasi yang lebih luas. Pada sari numerik per tahun tunjukkan bahwa kasus sembuh baru baik di DKI Jakarta maupun Papua dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh tren naik dari nilai rataannya. Jika ditinjau dari nilai deviasi bakunya, penyebaran data di DKI Jakarta terlalu luas dan tidak mendekati nilai rata-ratanya. Sedangkan penyebaran data di Papua tidak terlalu luas mendekati nilai rataannya. Hal tersebut disebabkan nilai deviasi baku data di Jakarta cenderung lebih besar daripada nilai deviasi baku data di Papua. Selanjutnya berikut adalah box plot dari data new cases, new death, dan new recovered. Ada histogram untuk variabel new case, ada juga histogram untuk variabel new death, histogram untuk variabel new recovered, lalu ada scatter plot untuk variabel new case, scatter plot untuk variabel new death, scatter plot untuk
variabel. Hasil yang diperoleh ini sudah sesuai dengan interpretasi dari sari numerik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan diagram kotak titik, diagram batang, dan diagram pencar untuk ketiga variabel, baik di DKI Jakarta dan Papua, dapat dilihat bahwa kasus baru terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari tren naik yang ditunjukkan oleh grafik. Data ketiga variabel bertumpuk pada data yang bernilai rendah. Kondisi ini dikonfirmasi oleh grafik yang menceng ke kanan. Selain itu dapat dilihat juga bahwa grafik berbentuk laptop petik distribution, sehingga data cenderung tidak menyebar dan memiliki peluang yang cukup tinggi untuk memiliki nilai pencilan ekstrim. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai aplikasi analisis deret waktu pada data. Setelah memeriksa statistika deskriptif sebelumnya dari data yang digunakan, akan dilakukan analisis deret waktu untuk variabel yang dipilih. Variabel yang digunakan untuk memperoleh deret waktu adalah new cases, sama seperti sebelumnya, new cases, new date, dan new recover. Dengan banyak observasi yang diamati adalah sebanyak 622 observasi dari 1 Maret 2020 sampai 2 Desember 2021. Dan ini untuk deret waktu, kita bisa amati di Provinsi DKI Jakarta pada new cases, new date, dan new recover, terdapat kenaikan drastis pada di sekitar hari ke 500. Gambar yang berikutnya itu grafik deret waktu antara data new cases, new date, dan new recover di Papua, terdapat beberapa kenaikan drastis di hari tertentu. Yang pertama untuk data new cases di DKI Jakarta, gambar pertama adalah gambar grafik ACF dan PACF data new cases di DKI Jakarta yang tanpa diferensi. Sementara yang kedua, terdapat diferensi yang membuktikan bahwa data new cases ini tidak stasioner. Lalu grafik ACF pada data asli menurun perlahan, sedangkan grafik PACF terus naik 1. Dengan demikian diperoleh model atau regresi 1, yaitu ASD atau ARIMA sempat masuk ke data asli. Karena grafik ACF pada DKI Jakarta ini memiliki diferensi tidak turun drastis monoton, maka dalam hal ini dia tidak stasioner karena saling berkorelasi antar datanya. Dan dengan mengamati grafik ini dapat diketahui bahwa model yang dipakai adalah ARIMA 100 menggunakan pengamatan manual. Namun jika kita menggunakan sintak otomatis R, maka diperoleh suatu model tandingan yaitu ARIMA 2,1,5. Dan setelah dengan program R juga kita mencari nilai dari AIC dari kedua model tersebut. Model ARIMA 100 yaitu dengan nilai AIC 9.220,4 dan ARIMA 215 dengan nilai AIC 9.746,19. Oleh karena itu diperoleh model ARIMA 215 dengan nilai yang memiliki nilai ACF kecil. Sama seperti sebelumnya, dengan menggunakan cara yang sama dengan new cases, kita dapatkan model ARIMA yaitu ARIMA 500, ARIMA 410, ARIMA 011, dan ARIMA 411 dengan menggunakan pengamatan secara manual. Lalu dengan menggunakan sintaks otomatis R, diperoleh model tandingan yaitu ARIMA 012. Sama seperti sebelumnya juga, kita mencari nilai AIC-nya dari 5 model tersebut dan diperoleh model ARIMA 012 karena memiliki nilai AIC yang kecil. Lalu selanjutnya data new recovered di DKI Jakarta dengan cara yang sama seperti kedua data sebelumnya, diperoleh dua model ARIMA yaitu ARIMA 100 yang diperoleh dari cara manual dan model otomatis dari sintaks dari R yaitu model ARIMA 413. Nilai AIC-nya bisa dilihat di slide dan diperoleh nilai model ARIMA 413 karena memiliki nilai AIC yang kecil. Lalu new cases di Papua, dalam pemodelan di new cases Papua ini diperoleh ARIMA 8, model ARIMA 800, ARIMA 810, dan ARIMA 821. Sementara menggunakan sintak otomatis R diperoleh model tandingan yaitu ARIMA 011. Dan jika kita amati nilai AIC-nya maka diperoleh model ARIMA 011 yang memiliki nilai AIC terkecil yaitu 1243. Berikutnya adalah model new cases di Papua. Diperoleh 5 model dengan model manualnya yaitu ARIMA 400, ARIMA 810, ARIMA 012, dan ARIMA 812. Sehingga dengan menggunakan sintaks otomatis R diperoleh tandingan lagi yaitu ARIMA model ARIMA 113. Dan dari kelima model tersebut diperoleh nilai AIC terkecil pada model ARIMA 113. Model new recover di Papua. Sama ini yang membedakan dengan 5 data di atas adalah data new recover ini sudah stasioner sehingga tidak perlu dilakukannya diferensi. Dan berdasarkan pengamatan manual diperoleh 3 model yaitu ARIMA 400, ARIMA 005, dan ARIMA 405. Dari ketiga model ini diperoleh model ARIMA 400 karena memiliki nilai AIC yang kecil. Yang berikutnya uji diagnostik dan kesesuaian. Dilakukan uji Zoombox untuk mengetahui apakah penggunaan deret waktu yang telah dilakukan sebelumnya pada data ini apakah sudah cocok atau belum. Dalam pengujian kan dilihat dari rata 0 pada residu, korelasi, dan grafik yang diujikan. Selain itu akan dihitung dan ditentukan juga P-value-nya apakah mendekati atau bahkan lebih dari angka kepercayaan. Ini adalah uji diagnostik data new cases untuk kedua provinsi. Jika kita lihat baik-baik, kedua grafik ini memiliki rata 0, di mana kita lihat bahwa grafik ini terpusat di data 0, sementara nilai ACF-nya tidak ada yang lebih batas signifikansi, yang berarti artinya model ini sudah membuktikan bahwa model yang dipilih sudah cocok. Dan sementara untuk histogram sendiri, terlihat ada garis merah yang mendekati grafik tersebut sehingga memperkuat alasan bahwa model yang telah dipilih sebelumnya sudah cocok dengan kedua data tersebut. Yang kedua, uji diagnostik data new dates kedua provinsi. Sama seperti yang sebelumnya, kedua grafik ini memiliki rata dari residu yang mendekati ke arah 0. Jadi ini membuktikan bahwa model tersebut sudah cocok dan juga nilai ACF-nya yang di bawah batas signifikansi atau berada di dalam batas signifikansi. Sehingga sudah membuktikan bahwa model tersebut cocok dengan data yang juga diperkuat dengan grafik histogram yang ada garis merahnya yang mendekati grafik histogram tersebut. Yang terakhir adalah data new recovered. Sama seperti sebelumnya juga, setelah kita uji diagnostik, ternyata dua model yang tersebut ternyata cocok dengan bukti-buktinya yaitu data-datanya yang mendekati 0, lalu grafik batas data pada ACF yang saling di bawah batas signifikansi, dan juga grafik histogramnya yang garis merah yang mendekati histogram tersebut. Dan yang terakhir, dengan sintas program yang telah dijalankan di RStudio, diperoleh nilai P-value dari model tersebut dengan nilai sebagai berikut. Dan ternyata setelah hasilnya adalah nilai tersebut lebih dari angka kepercayaan kita yaitu sebesar 5%, yang berarti H0 tidak ditolak. Artinya karena model cocok dengan data
Dan dengan begitu, keenam model tersebut adalah model yang paling sesuai untuk memodelkan dan memprediksi jangka pendek data kasus COVID-19 berupa new cases, new deaths, dan new recover di DKI Jakarta dan Papua dari bulan Maret 2020 sampai awal Desember 2021. Sehingga dengan demikian, keenam model tersebut cocok jika digunakan untuk memprediksi data-data selanjutnya yang berkaitan dengan kasus COVID-19 di DKI Jakarta dan Papua, tentunya dengan menggunakan skala kepercayaan sebesar 5%. Kemudian masuk ke bagian akhir dari presentasi kami, yaitu kesimpulan. Jadi setelah melakukan tahapan analisis dari waktu, terdapat beberapa kesimpulan yang kelompok kami ambil, yaitu yang pertama, berdasarkan grafik dari waktu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pada grafik dari waktu dari data new cases di DKI Jakarta tahun 2020, dapat dilihat bahwa dia tren naik di bulan Mei sampai dengan Oktober, dan November sampai dengan Desember. Kemudian tren turun pada Oktober sampai dengan November, sedangkan pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa dia tren naik dari bulan Januari sampai dengan April, dan Juni sampai dengan Juli. Kemudian tren turun pada April sampai dengan Juni. Kemudian untuk new cases di Papua tahun 2020, dapat dilihat bahwa dia hanya tren naik pada September sampai dengan Oktober, dan tren turun pada Oktober sampai dengan November. Kemudian grafik menjadi datar. Sedangkan pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa dia pola irregular pada Januari sampai dengan Mei, dan tren naik pada Juni sampai dengan Agustus. Kemudian tren turun pada Agustus sampai dengan Desember. Kemudian untuk data new deaths di DKI Jakarta pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa dia tren naik pada Januari sampai dengan Februari dan Mei sampai dengan Juli. Kemudian tren turun pada Juli sampai dengan September dan grafik menjadi mendatar. Kemudian untuk new deaths di Papua pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa dia tren naik pada Juli sampai dengan Agustus dan tren turun pada Agustus sampai dengan September. Kemudian grafik mendatar. Dan untuk data new recovery di Jakarta pada tahun 2020 ada tren naik pada Mei sampai dengan Oktober dan pertengahan November sampai dengan akhir tahun. Kemudian tren turun pada Oktober sampai dengan pertengahan November. Sedangkan pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa dia tren naik pada Januari sampai dengan Februari dan Juni sampai dengan Juli. Kemudian tren turun pada Juli sampai dengan November dan kemudian grafik menjadi datar. Dan untuk new recover di Papua pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa dia tren naik pada Juli sampai dengan Agustus dan tren turun pada Agustus sampai dengan September. Kemudian grafik menjadi datar. Tren naik dan tren turun yang disebutkan di atas jadi karena ada beberapa kebijakan pemerintah seperti PSBB dan PPKM yang menyebabkan ada perubahan data tiap waktu, dan karena untuk memenuhi kestasionan data dilakukan diferensiasi sehingga tidak ada unsur musiman dan tren yang berada pada data. Kesimpulan yang kedua, diperoleh beberapa model data waktu sesuai dengan data sebagai berikut. Untuk new cases di DKI Jakarta, model yang cocok adalah ARIMA 215 dengan persamaan sebagai berikut. Untuk new deaths di Jakarta, permodelan yang cocok ada ARIMA 012 dengan persamaan sebagai berikut. Untuk new recovery di DKI Jakarta, model ada ARIMA 413 dengan persamaan sebagai berikut. Dan ada new cases untuk Papua adalah modelnya ada ARIMA 011 dengan persamaan sebagai berikut. New deaths Papua persamaan ada ARIMA 113 dan persamaan sebagai berikut. Kemudian yang terakhir new recovery Papua modelnya ada ARIMA 400 dengan persamaan sebagai berikut. Kesimpulan yang terakhir yang ketiga adalah prediksi atau forecasting pada variabel new cases, new deaths, dan new recover untuk provinsi DKI Jakarta dan Papua dapat dilakukan karena untuk semua model yang tadi dimodelkan didapatkan p-value lebih besar dari alpha, yang artinya H0 tidak ditolak, sehingga untuk semua model cocok dengan data. Jadi semua model yang dimodelkan cocok dengan data dan dapat digunakan untuk melakukan prediksi dari variabel-variabel terkait. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.